Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman masih sehat-sehat aja ya, dan saya doakan keluarga teman-teman juga masih sehat semua. Ya, baik, dalam kesempatan kali ini izinkan saya melanjutkan perkuliahan mengenai topik paragraf. Nah, topik paragraf ini adalah lanjutan dari topik kita sebelumnya, yang mana topik kita sebelumnya kita membahas kalimat efektif ya. Nah, erat kaitannya kalimat efektif dengan paragraf untuk membentuk satu tulisan yang baik ya, teman-teman. Nanti hubungannya apa aja nanti kita lihat ya. Nah, di dalam topik ini kita akan membahas teori-teori mengenai paragraf. Setelah itu kita akan coba praktikan membuat sebuah paragraf yang mempunyai kesatuan dan kepaduan ya. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke topik utama. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari definisinya. Nah, paragraf kita bisa definisikan sebagai seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Ya, di sini saya tebelin sengaja ya supaya teman-teman berfokus ke situ. Jadi seperangkat kalimat ya. Sebuah paragraf nggak boleh terdiri dari satu kalimat saja ya. Nah, jadi kumpulan dari kalimat-kalimat itu kita bisa sebut sebagai paragraf. Ya, gitu ya. Nah, coba teman-teman ulas lagi deh tulisan teman-teman waktu minggu kemarin. Nah, saya yakin tulisan teman-teman itu ada ya yang satu kalimat doang tapi dipisah dengan paragraf-paragraf lain gitu. Nah, mudah-mudahan setelah mengetahui ini teman-teman bisa nulis yang lebih baik lagi ya. Nah, tapi nggak asal dua kalimat saja ya yang untuk menjadi sebuah paragraf ya. Kalimat-kalimat tersebut itu harus memiliki hubungan ya, dimana bisa menjelaskan satu sama lain gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tertentu ya. Nah, paragraf itu dikembangkan dari sebuah topik ya. Kalimat juga sama, dikembangkan dari sebuah topik. Di mana teman-teman itu mau ngembangin topik, tapi jangan sampai topik itu keluar dari bahasannya ya. Ibaratnya kita harus pagerin topiknya supaya kita fokus ngomongin itu di dalam sebuah paragraf. Oke, gitu ya paragraf, definisi mengenai paragraf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Lalu buat apa sih pakai paragraf gitu? Nah, ada dua hal di sini, menandai pembukaan topik dan menambahkan hal-hal yang penting. Ya. Nah, jadi gunaan paragraf itu nggak asal gitu dipisah tulisannya. Tapi ketika kita buka paragraf baru, itu ada topik baru juga yang diomongin gitu di dalam sebuah tulisan. Ya. Menandai topik pembukaan topik yang baru atau mengembangkan lebih lanjut topik yang sebelumnya. Nah, jadi bisa merupakan topik baru ataupun itu lanjutan dari topik yang sebelumnya gitu. Dimana udah nggak muat lagi ya di dalam satu paragraf itu. Kayaknya ini idenya ide yang berbeda. Nah, maka dari itu teman-teman itu buat paragraf yang baru. Nah, terus kedua gunanya untuk menambahkan hal-hal penting ya. Untuk memerinci apa yang diutarakan dalam paragraf terdahulu. Seperti itu teman-teman ya kegunaan paragraf ya. Nah, mudah-mudahan nggak asal pisah lagi teman-teman ketika nulis ya. Karena udah kepanjangan enter pokoknya ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu lagi teman-teman ya. Oke. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf tersebut. Nah, yang barusan saya omongin itu dipagerin itu maksudnya nggak boleh kesana kemari idenya tuh ya. Harus cuma ada satu pokok pikiran saja. Ya. Lalu inilah yang dinamakan sebagai sebuah kesatuan dalam paragraf, di mana kalimat-kalimatnya itu saling menjelaskan ya. Nah, nggak ada lagi yang kalimat yang tiba-tiba kesana kemari itu arah ide pokoknya. Lalu di dalam paragraf juga dikenal kepaduan ya. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat-kalimat secara logis gitu. Nah, kalimat-kalimat itu juga
perlu dibangun secara rapih gitu. Ibaratnya gini deh, teman-teman itu nulis paragraf kayak teman-teman lagi buat rantai gitu. Dimana satu kalimat itu merupakan satu mata rantai gitu. Nah, supaya terhubung, terkait, itu ada caranya ya. Nanti kita akan lihat apa saja sih yang dimaksud penghubung dari kalimat ke kalimat lain. Nah, setelah itu kita akan praktikan ya. Kita akan coba praktikan. Nah, pengait paragraf di sini ada ungkapan penghubung atau kita sebutnya transisi ya. Terus kedua ada kata ganti, ketiga ada kata kunci. Kayak gitu ya. Lalu transisinya itu contohnya seperti apa aja? Nah, ini contoh-contoh transisi ya. Ada berbagai jenis transisi tergantung itu jenis kalimatnya seperti apa. Apakah ini lagi nambahin keterangan atau justru lagi membedakan keterangan gitu ya. Unsur pertentangan gitu. Lalu ada perbandingan, akibat, tujuan, singkatan, waktu, dan tempat. Ya, ini contoh-contohnya nggak akan saya jelasin satu-satu gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri aja di slide yang akan saya share. Ya, pokoknya seperti itu ya. Kita ambil beberapa aja. Contohnya terlebih lagi, selanjutnya gitu. Itu untuk nambahkan. Pertentangan itu dua kalimat yang kontradiktif ya. Makanya perlu penghubung juga gitu. Akan tetapi namun bagaimanapun, nah supaya pembaca itu lebih jelas, oh bahwa ada yang disangkal dalam pernyataan sebelumnya. Lalu ada perbandingan ya, sama dengan itu dalam hal yang demikian dan sedengan itu. Lalu akibat ya, ada juga oleh sebab itu jadinya kayak gimana. Terus tujuan ya, untuk maksud itu, singkatan ya pendeknya kalau misalkan teman-teman itu ngeringkas beberapa kalimat gitu. Intinya tuh ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai transisi singkatan ya. Nah, waktu dan tempat ya, teman-teman boleh baca lagi. Nah, lalu ini penghubungnya ya, teman-teman ya. Kata ganti orang. Nah, teman-teman di tulisan teman-teman yang sebelumnya saya banyak menemukan ketidakkonsistenan gitu. Nah, nama saya adalah Restu. Aku tinggal di Bandung misalkan seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman mau pakai kata ganti orang yang pertama, nah teman-teman harus pilih. Nggak boleh pertamanya pakai saya, keduanya terus pakai aku. Ya. Nah, jadi sama halnya dengan yang kedua juga, yang ketiga dan yang ini adalah kata ganti lain. Nanti itu beda fungsinya ya. Nah, kata ganti pertama itu ketika teman-teman itu akan menjelaskan menurut pendapat teman-teman sendiri ya. Hal-hal yang teman-teman ketahui itu cocok teman-teman gunakan pakai kata ganti orang pertama. Nah, kalau kedua, teman-teman biasanya itu pakai di teks prosedur, di mana teman-teman itu nyuruh gitu ya, nyuruh orang untuk melakukan instruksi yang teman-teman maksud ya. Engkau, kau, kamu sekalian ya. Nah, contohnya mungkin teman-teman pernah lihat demo masak ya. Nah, coba ibu masukkan setengah sendok garam gitu. Coba ibu masukkan ya. Coba kamu masukin ini ya, itu sama artinya seperti itu. Nah, kalau ketiga biasanya kita ngomongin objek yang lain ya. Dia, ia, beliau, mereka, dan nya. Nah, objek lain juga seperti ini. Ditandai dengan itu, ini, tadi, begitu, dan sebagainya. Ya. Nah, macam-macam paragraf itu ada pembuka, pengembang, dan penutup. Di dalam paragraf pembuka, teman-teman itu harus pandai menggait pembaca gitu. Jadi jangan sampai kalimat yang paling awalnya itu udah ngebosenin gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nulis paragraf, usahakan nanti teman-teman itu langsung ke intinya dulu. Intinya kita mau ngomongin ini nih ya. Nah, supaya pembaca tuh langsung tertuju gitu, fokusnya gitu. Lalu pengembang, ada paragraf pengembang ya di sini. Paragraf pengembang biasanya itu menjelaskan lebih lanjut dari topik utamanya. Setelah itu ada penutup, di mana penutup merupakan simpulan di sini. Ya, simpulan dari apa yang udah ditulis di paragraf pembuka dan pengembang. Nah, dalam sebuah tulisan bisa aja paragraf pembukanya ada 1, paragraf pengembangnya ada 2, ya, dan penutupnya
itu juga ada 2 misalkan, kayak gitu ya. Tapi pembuka rata-rata nggak pernah ada sampai ada 2 sih ya. Ya, biasanya pengembang itu yang banyak ya. Penutup juga sama, yang nggak pernah, jarang ya, jarang sampai ada 2 paragraf penutup. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari paragraf. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah paragraf ya. Ya, kita buka aja Microsoft Word-nya. Nah, di sini untuk membuat sebuah paragraf, kita memerlukan sebuah topik. Ya, oke teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba juga bikin paragraf. Maaf. Nah, di sini kita tulis secara kasar dulu ya. Nah, topik ya. Misalkan apa ya? Nah, misalkan di sini saya mau menulis artikel mengenai wortel. Nah, teman-teman, ini saya ambil contoh yang gampang dulu aja dan yang umum dulu ya. Mungkin semua tahu sayuran bernama wortel ya. Nah, kita akan mulai dengan paragraf ya. Nah, paragraf barusan ada paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Nah, gitu dulu aja ya. Nah, paragraf pembuka ini kita mau isi dengan misalkan, nah ini kata kuncinya ya teman-teman ya. Paragraf pembuka ini adalah fisik wortel ya, fisik wortel. Jadi di paragraf pembuka ini kita akan ngomongin mengenai bentuk dari wortel ya, fisik wortel. Dari itu bentuknya ya. Oke, ada bentuk, ada misalkan ada warna, terus ada rasa misalkan ya. Apalagi ya teman-teman ya. Misalkan aroma ya atau bau-bauannya gimana wortel itu. Nah, kedua pengembangnya gitu. Pengembangnya kegunaan wortel misalkan ya. Maaf, pengolahan aja ya, pengolahan wortel. Nah, gimana sih wortel itu diolah? Misalkan cara menanamnya gitu. Terus ada lagi cara memasaknya. Nah cukuplah itu aja gitu untuk contoh. Nah lalu penutup, nah di kalimat penutup kita mau sisipkan khasiat dari wortel. Khasiat dari wortel bisa menyembuhkan, misalkan menyembuhkan penyakit gitu. Terus memberi kesehatan. Nah, cukup itu dulu mungkin teman-teman ya. Nah, kita akan mengembangkan kata kunci ini ke dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya satu topik, silakan rinci dulu seperti ini. Nah, insya Allah teman-teman itu nggak akan stagnan gitu ya. Nggak akan mengalami mentok ketika nulis ya. Nah, kita buktikan aja ya. Judul kita kita taruh ke belakang dulu ya. Yang penting kita nulis dulu ya. Kita punya topik dulu, baru kita nulis. Nah, ingat ya teman-teman ya, judul itu beda dengan yang namanya topik. Ya. Nah, di sini kita akan memulai dulu sebuah kalimat pembuka. Wortel adalah sebuah sayuran yang berbentuk lonjong. Ini intinya nih ya. Nah, terus mengenai rasanya, maaf, warnanya dulu ya. Wortel biasanya berwarna apa wortel? Warna oranye. Nah, kita pakai kalimat ganti ya. Misalkan sayuran tersebut biasanya berwarna oranye ya. Ini sama aja. Kedua kalimat ini ngejelasin mengenai wortel ya. Rasa dari wortel itu pahit ya. Nah, itu yang saya rasain ya. Mungkin yang teman-teman rasain beda gitu. Ada yang bilang wortel manis mungkin ya. Manis tapi sedikit manis. Nah, mungkin gitu aja lah ya. Ini saya tulis secara subjektif dulu ya, nggak objektif ya. Kita untuk keperluan
pahamin dulu struktur dari sebuah paragraf ya. Nah, di sini kita akan pakai kata penghubung ya atau transisi ya. Di samping rasanya yang manis. Oke, nah ini ada salah ya. Nah, teman-teman saya sarankan pakai Microsoft Office berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada misalkan kesalahan kayak gini, teman-teman itu dikasih tahu ya. Di samping rasanya yang manis ya, yang sedikit manis. Oh, maaf, ini kontradiksi ya. Namun bertentangan. Nah, namun berkenaan dengan rasanya yang sedikit manis. Wortel tidak memiliki aroma yang harum. Oke, seperti itu aja. Kita rapihkan kalimatnya, teman-teman ya. Nah, cukup kayak gitu. Nah, kita lihat kata kuncinya, bentuk ya, lalu warna. Terus ada rasa. Nah, ada aroma. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman nulis ya, suka bingung nulis apa. Nah, teman-teman pecah dulu seperti itu idenya. Ya. Nah, lalu kita pengolahan wortel ya. Wortel ditanam akan tumbuh jika ditanam di ketinggian yang rendah. Saya nggak tahu ini ketinggian yang rendah atau tinggi wortel itu akan tumbuh. Nanti teman-teman harus, tapi kalau teman-teman nulis itu teman-teman harus riset dulu ya. Ini karena untuk keperluan struktur kalimat aja, saya tulisnya nggak berdasarkan fakta empiris gitu. Wortel akan tumbuh jika ditanam di ketinggian yang rendah. Nah, kita lanjut lagi ke cara memasaknya. Nah, ini bukan dua hal yang berhubungan sebetulnya ya. Cara menanamnya di ketinggian yang rendah. Nah, setelah itu wortel harus disterilkan agar bisa dimakan. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini baru ada hubungannya antara cara menanam dengan cara memasak. Cara menanam dan cara memasak agar bisa dimakan. Wortel bisa dimakan dengan cara dihaluskan atau dijus. Nah, setelah itu tetapi ya ada pakai penghubung lagi, tetapi wortel pada umumnya tapi kebanyakan orang menyukai memakan wortel dengan cara dijadikan sayur sop. Ya, seperti itu ya. Ini paragraf keduanya. Lalu kita lanjut ke paragraf ketiga. Wortel mengandung vitamin A. Setahu saya yang itu ya, wortel mengandung vitamin A. Dimana, nah lalu ini kita jelaskan dulu vitamin A itu maksudnya apa gitu. Kan nggak semua orang tahu vitamin A itu gunanya untuk apa. Yang saya tahu juga ini ya, nanti teman-teman kalau nulis tapi harus berdasarkan riset gitu ya. Vitamin A dalam wortel berguna untuk vitamin A dalam wortel baik untuk kesehatan mata. Nah, teman-teman nggak boleh cuma vitamin A aja. Vitamin A baik untuk kesehatan mata. Nah, kita kan lagi bahas wortel ya. Nah, vitamin A dalam wortel baik untuk kesehatan mata. Jadi gimana caranya supaya kalimat-kalimat itu tetap nyambung. Nah, terus memberi kesehatan. Cukup segini aja lah ya. Wortel mengandung vitamin A dan vitamin tersebut. Lalu vitamin tersebut, nah supaya nggak ngulang ya, vitamin tersebut dalam wortel baik untuk kesehatan mata.
Nah, jadi kita harus simpulin ya, karena ini merupakan kalimat penutup. Jadi wortel merupakan sayuran yang baik, yang mudah diolah dan baik untuk dikonsumsi. Nah, lihat teman-teman ya, dari semua tulisan-tulisan ini itu kita memiliki kesinambungan di sini, di mana paragraf penutupnya itu harus nyimpulin gitu apa yang udah kita tulis. Jadi wortel merupakan sayuran nih. Sayuran kita bahas di sini yang mudah diolah, nah di sini ya, dan baik untuk dikonsumsi. Nah, itu kita ngembangin sebuah paragraf dari topik wortel. Nah, sekarang kita kasih judul nih di sini, wortel ya. Wortel mengandung vitamin A. Nah, terus wortel itu tumbuh di mana, dan wortel adalah sebuah sayuran gitu. Nah, misalkan sayur kuning, sayur oranye yang berkhasiat judulnya. Nah, mungkin teman-teman punya pemikiran lain ya. Sekali lagi, judul itu tidak sama dengan topik ya. Nah, sampai situ aja mungkin teman-teman materi mengenai paragraf ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan bisa mengimprove dan atau bisa meningkatkan kualitas tulisan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada hal yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.